Jujur saja, ada momen-momen dalam hidup seorang pria ketika sesuatu yang kecil bergeser, dan dia merasakannya di dada sebelum bisa menjelaskannya dengan logika. Sebuah jeda dalam suara perempuan itu. Kalimat yang hampir tidak ia ucapkan. Detail yang sebenarnya tidak perlu ia bagikan padamu. Dan tiba-tiba kamu merasa tidak tenang. Bukan karena kamu akan kehilangan dia, tapi karena mungkin kamu sudah memilikinya dengan cara yang belum pernah kamu alami sebelumnya. Kebanyakan pria melewatkan momen ini. Mereka dilatih untuk mencari tanda-tanda yang berteriak tentang hasrat, ketertarikan, validasi. Padahal, titik balik yang sesungguhnya jauh lebih sunyi. Ia tidak memanjakan egomu. Ia justru menantang kesadaranmu. Ketika seorang wanita membagikan sesuatu yang spesifik kepadamu, bukan cerita seru, bukan pengakuan dangkal, bukan keluhan tentang harinya, itu berarti sesuatu yang jauh lebih dalam daripada sekedar tertarik. Itu berarti rasa aman. Dan dalam psikologi wanita, rasa aman adalah pintu menuju keterikatan emosional. Bukan kenyamanan, bukan kebosanan, tapi rasa aman. Jenis rasa aman yang membuatnya bisa menurunkan pelindung yang bahkan tidak ia sadari sedang ia pakai. Wanita tidak melakukan ini secara tidak sengaja. Setiap lapisan yang ia buka, ada harganya. Setiap kebenaran yang dibagikan, ditimbang dengan satu pertanyaan sunyi. Apakah pria ini akan memperlakukanku dengan lebih baik setelah mengetahui ini? Inilah yang tidak dipahami kebanyakan pria. Ketertarikan menarik perhatian. Kepercayaan diri membangun respek. Tapi kepercayaan mengubah perilaku. Ketika dia membagikan sesuatu yang jarang ia ucapkan, sesuatu yang membentuknya, melukainya, atau mengubah cara ia memandang dirinya sendiri, dia tidak lagi menilaimu sebagai kemungkinan. Dia sedang mengujimu sebagai wadah. Mampukah kamu menahan ini tanpa mencoba memperbaikinya? Tanpa menggunakannya di kemudian hari? Tanpa melihatnya dengan cara yang terasa mengancam. Pada titik itu, kamu tidak lagi bersaing dengan pria lain. Kamu sedang ditimbang terhadap masa lalunya. Disinilah pria menang secara diam-diam atau kalah tanpa menyadarinya. Karena insting kebanyakan pria adalah bereaksi, terlalu cepat menenangkan, menjadikannya lelucon, atau langsung mencari solusi. Padahal yang ia perhatikan bukan kata-katamu. Yang ia lihat adalah sistem sarafmu, ketenanganmu, pengendalian dirimu, kemampuanmu untuk tetap membumi ketika ia menyerahkan sesuatu yang rapuh. Wanita sangat ahli membaca perubahan mikro. Rahang yang mengeras, respons yang tergesa, penilaian halus yang dibungkus logika. Dia akan merasakannya sebelum memahaminya. Jika dia membagikan ini padamu, itu berarti dia percaya kamu berbeda dari pria-pria yang membuatnya membangun dinding sejak awal. Dan kepercayaan itu langka. Itu tidak diberikan pada pria paling berisik, paling kaya, atau paling licin. Itu diberikan pada pria yang terasa stabil secara emosional, tenang, hadir, dan tidak terancam oleh kedalaman. Inilah sebabnya mengapa beberapa pria dengan penampilan biasa dan kepercayaan diri yang tenang bisa menciptakan ikatan emosional yang intens, sementara pria lain yang tampaknya memiliki segalanya justru dijaga jaraknya. Pahami ini dengan jelas. Ketika dia membuka pintu ini, dia mengundangmu masuk ke dunia batinnya. Bukan untuk menaklukkannya, bukan untuk mengendalikannya, tapi untuk menghormatinya. Dan jika kamu melakukannya, kamu akan melihat sesuatu yang halus terjadi. Dia mulai mengecek kondisi emosionalnya denganmu. Dia menghargai reaksimu. Dia merujuk percakapan-percakapan sebelumnya. Kepercayaannya mulai membentuk ketertarikannya. Pada titik itu, kamu tidak lagi mengejar chemistry. Kamu menjadi signifikan. Dan signifikansi adalah tempat di mana kekuatan sejati berada. Ketika dia membagikan ini, jarang sekali terasa dramatis. Tidak selalu disertai air mata. Kadang terdengar santai, hampir sepele. Sebuah kalimat yang terselip di antara tawa, sebuah kenangan yang disebut tanpa penekanan. Tapi beban emosional di baliknya berat, dan dia memperhatikan dengan saksama apakah kamu bisa merasakannya. Disinilah psikologi wanita bekerja dalam keheningan. Apa yang ia bagikan memang penting, tapi cara kamu menerimanya menentukan segalanya setelah itu. Kebanyakan pria mengira wanita terikat melalui ketertarikan dulu, lalu kepercayaan. Padahal dalam kenyataannya, bagi wanita, rasa aman emosional seringkali justru menciptakan ketertarikan. Ketika dia menceritakan ketakutan yang belum sepenuhnya sembuh,
kesalahan masa lalu yang masih ia hakimi, atau pola yang ia malu untuk ulangi, dia sedang mengambil resiko. Dia memperlihatkan versi dirinya yang menurut alam bawah sadarnya bisa menurunkan nilainya di matamu. Jika kamu menangani momen itu dengan kekuatan yang tenang, sistem sarafnya akan rileks. Dan ketika sistem saraf seorang wanita rileks di sekitar seorang pria, keterikatan mulai terbentuk. Inilah alasan mengapa reaksi berlebihan membunuh momentum. Terlalu banyak penenangan bisa terasa merendahkan. Analisis berlebihan terasa menginvasi. Diam tanpa kehadiran terasa seperti penarikan diri. Keseimbangannya halus. Kamu mengakui tanpa menginterogasi, kamu memvalidasi tanpa mendramatisasi, kamu tetap membumi tanpa menjadi dingin. Ini menyampaikan pesan yang kuat. Kamu tidak kewalahan oleh kedalaman, kamu tidak terancam oleh kompleksitas, kamu tidak membutuhkan dia untuk sempurna agar tetap tertarik. Kesadaran itu saja sudah membedakanmu dari sebagian besar pria yang ia kenal. Inilah kebenaran yang tidak nyaman. Ketika dia membagikan ini, dia juga sedang memutuskan seberapa besar pengaruh yang akan kamu miliki atas emosinya ke depan. Bukan secara manipulatif, tapi secara alami sebagai manusia. Kita membiarkan orang yang kita percaya mempengaruhi kita lebih dalam. Jika dia tidak peduli, dia tidak akan mengambil resiko memperlihatkan apa yang ada di balik tirai. Ketidakpedulian tidak membuka pintu. Rasa ingin tahu dan rasa amanlah yang melakukannya. Kamu mungkin akan melihat perubahan-perubahan kecil setelah momen ini. Dia menjadi lebih jujur, bukan hanya lebih baik. Dia mungkin lebih terbuka untuk tidak setuju. Dia mungkin menunjukkan suasana hati yang ia sembunyikan dari orang lain. Itu bukan kemunduran, itu permajuan. Itu berarti dia tidak lagi merasa perlu untuk berperan. Performansi adalah untuk mendapatkan persetujuan. Keaslian adalah untuk koneksi. Dan koneksi adalah tempat di mana loyalitas mulai berakar. Banyak pria merusak tahap ini dengan mencoba menguncinya. Mereka terburu-buru memberi label. Mereka menekan kepastian. Mereka mencoba mengubah kedekatan emosional menjadi kontrol. Padahal kedekatan emosional tidak ingin dikungkung. Ia ingin dihormati. Semakin banyak ruang yang kamu berikan padanya untuk menjadi dirinya sendiri tanpa konsekuensi, semakin ia memilihmu secara sukarela. Pilihan adalah fondasi hasrat, kewajiban membunuhnya. Pahami ini secara mendalam. Ketika dia membagikan sesuatu yang personal, dia tidak memintamu untuk memperbaikinya. Dia hanya ingin tahu apakah kamu bisa melihatnya tanpa berpaling. Itu saja. Dan jika kamu bisa, sesuatu bergeser dalam cara ia memandangmu. Kamu menjadi pria yang membuatnya bisa bernafas dengan lega. Pria yang tidak perlu ia hadapi dengan pelindung. Pria yang kehadirannya terasa stabil, bukan kekacauan yang merangsang. Pada titik itu, kamu tidak lagi bersaing dengan pria lain. Kamu sedang ditimbang terhadap masa lalunya. Disinilah pria menang secara diam-diam atau kalah tanpa menyadarinya. Karena insting kebanyakan pria adalah bereaksi. Terlalu cepat menenangkan, menjadikannya lelucon, atau langsung mencari solusi. Padahal yang ia perhatikan bukan kata-katamu. Yang ia lihat adalah sistem sarafmu, ketenanganmu, pengendalian dirimu, kemampuanmu untuk tetap membumi ketika ia menyerahkan sesuatu yang rapuh. Wanita sangat ahli membaca perubahan mikro. Rahang yang mengeras, respons yang tergesa, penilaian halus yang dibungkus logika. Dia akan merasakannya sebelum memahaminya. Jika dia membagikan ini padamu, itu berarti dia percaya kamu berbeda dari pria-pria yang membuatnya membangun dinding sejak awal. Dan kepercayaan itu langka. Itu tidak diberikan pada pria paling berisik, paling kaya, atau paling licin. Itu diberikan pada pria yang terasa stabil secara emosional, tenang, hadir, dan tidak terancam oleh kedalaman. Inilah sebabnya mengapa beberapa pria dengan penampilan biasa dan kepercayaan diri yang tenang bisa menciptakan ikatan emosional yang intens, sementara pria lain yang tampaknya memiliki segalanya justru dijaga jaraknya. Pahami ini dengan jelas. Ketika dia membuka pintu ini, dia mengundangmu masuk ke dunia batinnya. Bukan untuk menaklukkannya, bukan untuk mengendalikannya, tapi untuk menghormatinya. Dan jika kamu melakukannya, kamu akan melihat sesuatu yang halus terjadi. Dia mulai mengecek kondisi emosionalnya denganmu. Dia menghargai reaksimu. Dia merujuk percakapan-percakapan sebelumnya. Kepercayaannya mulai membentuk ketertarikannya. Pada titik itu, kamu tidak lagi mengejar chemistry. Kamu menjadi signifikan. Dan signifikansi adalah tempat di mana kekuatan sejati berada. Ketika dia membagikan ini, jarang sekali terasa dramatis.
tidak selalu disertai air mata. Kadang terdengar santai, hampir sepele. Sebuah kalimat yang terselip di antara tawa, sebuah kenangan yang disebut tanpa penekanan. Tapi beban emosional di baliknya berat, dan dia memperhatikan dengan saksama apakah kamu bisa merasakannya. Disinilah psikologi wanita bekerja dalam keheningan. Apa yang ia bagikan memang penting, tapi cara kamu menerimanya menentukan segalanya setelah itu. Kebanyakan pria mengira wanita terikat melalui ketertarikan dulu, lalu kepercayaan. Padahal dalam kenyataannya, bagi wanita, rasa aman emosional seringkali justru menciptakan ketertarikan. Ketika dia menceritakan ketakutan yang belum sepenuhnya sembuh, kesalahan masa lalu yang masih ia hakimi, atau pola yang ia malu untuk ulangi, dia sedang mengambil resiko. Dia memperlihatkan versi dirinya yang menurut alam bawah sadarnya bisa menurunkan nilainya